Shalom adik-adik. Kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya, adik-adik semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mengucap syukur. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami hingga pagi ini kami boleh dapat memuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menaikkan pujian kami hanya untuk Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tante disayang sama Tuhan. Kakak Abed disayang sama Tuhan. Adik-adik pasti juga disayang sama Tuhan ya. Kita mau menyanyi satu pujian. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Satu kali lagi ya adik-adik ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Nanti minta kesediaan adik Sharon untuk berdoa cerita firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih ya Bapak, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah untuk para guru yang mengajar agar selalu bisa menjelaskannya dengan baik kepada kami, agar kami bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup. Berkati juga untuk teman-teman kita yang mendengarkan firman ini, agar selalu bisa mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik dan bisa mencontohinya dalam kehidupan nyata. Berkati juga untuk para guru yang mengajar firman ini, agar selalu Engkau sertai dan lindungi. Dalam nama Yesus kami serah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Daud berdosa terhadap Tuhan. Nah, nanti akan cerita saja, karena tidak ada gambar-gambar yang akan ditampilkan. Cerita ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 11, pasal 12 ayat 1 sampai 25, pasal 15, pasal 18 dan pasal 19 ayat 1 sampai 8. Nah, ceritanya begini. Semuanya kelihatan sangat baik dalam kehidupan Raja Daud. Semuanya berjalan dengan baik. Ia berhasil membangun kerajaannya. Ia mengalahkan musuh-musuhnya, ia menulis mazmur dan mengajarkannya kepada rakyatnya. Ia tinggal di istananya yang indah dan anak-anaknya sudah besar. Kemudian tiba-tiba sesuatu terjadi seperti sebuah gempa bumi yang dahsyat. Itu bukan gempa bumi yang sesungguhnya, tetapi kejadian itu memberikan perubahan besar dalam kehidupan Raja Daud. Nah, Raja Daud berdiri di serambi istananya dan melihat kotanya. Ia nikmati keindahan alam dan angin musim semi yang menyenangkan. Ia menikmati kenyamanan istananya. Seharusnya Raja Daud berada di Yerusalem pada musim semi seperti ini. Biasanya pada musim semi, bangsa-bangsa di sekitar Israel merencanakan
menyerang bagian perbatasan kerajaan Daud. Oleh sebab itu, daerah perbatasan harus diawasi. Yoab, panglima pasukan Daud, serta pasukannya sudah pergi untuk melawan orang Amon. Biasanya raja ikut dengan mereka, tapi kali ini ia memutuskan untuk tinggal di rumah. Sekali lagi raja memandang sekelilingnya. Dari serambinya ia bisa melihat sampai ke halaman rumah-rumah yang mengelilingi istananya. Tiba-tiba terlihat oleh Raja Daud seorang perempuan yang cantik, amat cantik. Hati raja berdebar kencang. Ia mencari tahu siapakah perempuan itu. Dialah Batseba, istri Uria yang sedang bertempur bersama Panglima Yoab. Kata Raja Daud, bawalah perempuan itu kemari. Tetapi hati-hati, bawa dia melalui pintu belakang supaya tidak ada orang lain melihatnya. Malam itu, Daud tidur bersama istri Uria, kemudian membiarkan dia pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, hati nurani raja menghukumnya. Batseba adalah istri Uria, bukan istrinya. Tidur dengan istri orang lain adalah sebuah perzinahan. Dan salah satu dari 10 hukum yang Daud kenal adalah jangan berzina. Apa yang terjadi kalau orang lain tahu apa yang dilakukan raja? Beberapa waktu kemudian, Batseba mengirim kabar kepadanya bahwa ia mengandung. Raja masih sangat tertarik kepada Batseba. Ia tetap ingin supaya dia menjadi istrinya. Kemudian sebuah pikiran yang sangat jahat timbul di hati Raja Daud. Untuk menutupi dosanya, maka Uria, suami Batseba, harus mati. Apa yang dibuat Raja Daud? Ia menulis perintah kepada Panglima Yoab, bunyinya, tempatkanlah Uria di barisan depan bila mengepung kota musuh. Kemudian kalau musuh keluar dari kota, biarlah tentara-tentara lain undur, membiarkan Uria seorang diri supaya dia mati di sana. Yoab berbuat sesuai dengan perintah raja. Beberapa hari kemudian datanglah kabar bahwa Uria sudah mati di medan perang. Batseba sedih sekali mendengar kabar itu. Ia berkabung beberapa waktu dan kemudian Raja Daud memanggil dia ke istana untuk menjadi istri raja. Beberapa bulan kemudian Batseba melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat dikasihi Raja Daud. Hal yang dilakukan Daud sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan mengirim Nabi Natan dengan pesan untuk raja. Natan mulai bercerita kepada raja. Ada 2 orang di satu kota, yang satu sangat kaya dan yang lain miskin. Orang kaya mempunyai banyak sekali kambing, domba, dan lembu. Sedang yang miskin hanya mempunyai seekor anak domba betina yang sangat disayanginya. Pada suatu hari, datanglah tamu ke rumah orang kaya itu. Untuk menjamu tamu itu, orang kaya menyayangkan hewannya sendiri, meskipun ada banyak. Ia memberi perintah supaya anak domba betina kepunyaan orang miskin itu disembelih dan dimasak untuk para tamunya itu. Waktu Raja Daud mendengar cerita ini, ia menjadi sangat marah. Ia berkata kepada Natan, orang kaya itu harus dihukum mati. Ia tidak berbelas kasihan sama sekali. Natan hanya melihat kepada raja dan berkata, engkau raja adalah orang kaya itu. Bukankah Tuhan sudah memberi segala sesuatu yang baik kepadamu? Ia melepaskan engkau dari tangan Saul dan menjadikanmu raja atas bangsa Israel. Ia memberi kekayaan juga istri-istri. Tetapi tanpa belas kasihan raja menyuruh Uria dibunuh oleh pedang musuh dan mengambil Batseba sebagai istrimu. Raja Daud duduk dengan kepala tertunduk. Tuhan mengetahui perbuatannya yang ia sembunyikan. Daud tahu dosanya sangat besar. Sekarang hati Daud hancur waktu ia menyadari sepenuhnya apa yang telah ia perbuat. Ia merasa kotor dan najis. Tangannya seolah-olah berlumuran darah Uria. Daud juga tahu
bukan terhadap Uria dan Batseba saja ia berdosa, melainkan yang terutama ia berdosa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, Daud mengaku pada Natan dan berkata, "Aku sudah berdosa terhadap Tuhan." Jawab Natan, "Tuhan telah mengampuni dosamu dan engkau tidak akan mati. Tetapi bayi yang dilahirkan Batseba akan mati karena dosamu. Dan pada kemudian hari banyak kesusahan di keluargamu sendiri." Daud mendengar kata-kata Natan dengan hati yang bertobat. Tidak lama kemudian anak laki-laki Daud jatuh sakit. Selama 7 hari ia menderita dan Daud sangat sedih. Sebagai tanda penyesalan ia berbaring di lantai, tidak makan, tidak minum, hanya berdoa kepada Tuhan karena anaknya. Pada hari ke-7, anak itu meninggal dunia. Pegawai-pegawai raja berbisik-bisik, tidak berani menyampaikan kabar sedih kepada Daud. Tetapi Daud mengerti bahwa anaknya sudah mati. Kemudian Daud pergi untuk menghibur Batseba juga. Tuhan memberi lagi seorang anak laki-laki kepada Daud dan Batseba. Namanya Salomo. Salomo sangat dikasihi Tuhan. Daud menyerahkan anak ini dalam pengawasan Nabi Natan yang mengajarinya untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Nabi Natan telah berbicara tentang masalah yang akan datang dalam keluarga Daud sendiri. Dan benar, masalah itu terjadi. Absalom, anak kesayangan Raja Daud, adalah seorang laki-laki yang tampan. Rambutnya panjang dan bagus, dan ia pintar bicara. Absalom mencuri hati rakyat Israel sehingga mereka mulai lebih senang kepada Absalom daripada kepada Daud. Pada suatu hari Absalom minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Hebron. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi maksud dari Absalom? Banyak orang berkumpul di Hebron yang berpihak kepadanya. Dia meniup sangkakala dan rakyat di Hebron berseru, "Absalom raja! Absalom raja!" Seorang utusan datang ke Yerusalem dan menyampaikan kepada Daud, Absalom menjadikan dirinya raja di Hebron. Ia sedang menuju Yerusalem dengan pasukannya yang berjumlah besar. Baru sekarang Raja Daud tahu betapa jahat hati anaknya Absalom. Kesusahan yang telah dikatakan Tuhan datang dari anaknya yang paling dikasihi oleh Daud. Daud tidak ingin bertempur dengan putranya sendiri. Karena itu, ia meninggalkan Yerusalem bersama semua rakyat yang masih setia kepadanya. Raja berdiri di luar pintu gerbang kota dan rakyat yang melewatinya sambil menangis. Termasuk kawan-kawan yang pernah bersama Daud dalam masa pelariannya. Akhirnya keluarlah imam-imam dan orang Lewi yang mengusung tabut perjanjian melewatinya. Tetapi Daud menghentikan mereka dan berkata kepada mereka, "Bawalah tabut perjanjian itu kembali ke kota Yerusalem. Kalau Tuhan berbelas kasihan kepadaku, Ia akan membawa aku kembali ke Yerusalem untuk melihat lagi tabut perjanjian itu. Tetapi kalau Allah tidak berkenan membawaku kembali, jadilah kehendak Tuhan padaku sesuai dengan yang Ia pandang baik." Daud mengikuti rakyatnya ke lembah Kidron, lalu mendaki bukit Zaitun dengan kepala yang diselubungi. Ia berjalan dengan tidak memakai kasut sambil menangis. Tiba-tiba, seorang yang bernama Simei, seorang anggota keluarga Saul, muncul dari seberang tebing yang curam. Ia mengejek dan mengutuki raja sambil melemparkan tanah dan batu kepadanya. "Enyahlah engkau, penumpah darah! Tuhan telah memberikan kerajaanmu kepada Absalom. Engkau sudah dikalahkan karena engkau seorang penumpah darah." Waktu kawan-kawan raja mendengar kata-kata kutuk Simei, mereka marah sekali dan ingin membunuhnya. Tetapi Daud teringat bagaimana ia pernah memerintahkan Panglima Yoab untuk membiarkan Uria dibunuh. Karena itu, ia hanya berkata dengan sedih, "Biarkan saja Simei mengutuk aku. Tuhan mengizinkan hal itu.
dan Tuhan juga dapat mengubah kutuk-kutuk Simei menjadi berkat untukku." Malam itu, Raja Daud dan rakyat yang bersama dia menyeberangi sungai Yordan dan mengungsi ke kota Mahanaim. Pada hari berikut terjadi peperangan yang sangat sengit di antara tentara-tentara Daud dan tentara Absalom. Tetapi Daud tidak ikut serta dalam peperangan itu. Tuhan memberikan kemenangan pada pihak Daud dan Absalom sendiri mengalami akhir hidup yang memalukan. Ketika ia melarikan diri dengan kudanya, ia melewati pohon tarbantin yang besar dengan cabang pohon yang menggantung rendah. Rambut Absalom yang panjang tersangkut pada salah satu cabangnya. Kudanya melarikan diri meninggalkan Absalom yang tergantung tidak berdaya di antara langit dan bumi. Tidak seorang pun yang berani membunuhnya karena Daud melarang Absalom dibunuh. Ia harus ditangkap hidup-hidup. Tetapi Yoab, panglima pasukan Daud, menentang perintah Daud dan membunuh Absalom dengan tombaknya. Kemudian mayat Absalom dibuang ke dalam lubang di hutan itu dan di atasnya ditimbuni batu-batu yang besar. Nah, di kota Mahanaim, Daud duduk di pintu gerbang kota dan menantikan kabar dari medan perang. Di sana ada sebuah menara yang tinggi di gerbang itu, dan dari waktu ke waktu seorang penjaga naik untuk memeriksa keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang muda berlari menuju kota. Tidak lama kemudian ia sampai di gerbang. "Apakah anakku selamat?" tanya raja dengan cemas. "Ia telah mati dan terkubur," jawab orang itu. Maka Raja Daud menjadi sangat sedih. Ia masuk ke kamarnya sambil menangis. "Oh Absalom, anakku, anakku, jika saja aku mati di tempatmu." Daud mengetahui ini akibat dari dosanya, maka hukuman jatuh ke atas keluarganya. Tetapi Yoab dengan marah menegur raja. "Engkau tidak peduli pada kami yang telah berperang untukmu. Engkau hanya menangisi anakmu. Keluarlah segera dari kamarmu dan pujilah pasukanmu, atau mereka akan meninggalkan engkau." Sang raja mendengar perkataan panglimanya. Ia keluar dan duduk di pintu gerbang kota dan berbicara baik-baik pada pasukannya. Raja memuji keberanian mereka dan berkata, "Tuhan telah memberi kita kemenangan. Tidak lama lagi kita akan pulang ke Yerusalem, karena Absalom yang menentangku sudah tidak hidup lagi." Waktu para prajurit mendengar perkataan raja, mereka senang. Nah, anak-anak, dalam Roma 6 ayat 23 tertulis, upah dosa ialah maut. Ini berarti pembayaran atas dosa. Beberapa orang mati sebagai akibat dari dosa Daud. Siapa saja orang-orang ini? Pertama, Uria. Kemudian anak kecil yang dilahirkan Batseba. Setelah itu Absalom. Menurutmu, mengapa Tuhan tidak menolak Daud seperti ia menolak Saul? Daud sungguh-sungguh mengakui dosanya dan bertobat. Nah, kalau kita menyesali dosa kita, maka Tuhan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita, sehingga kita dapat mulai lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan lebih nampak pada peristiwa-peristiwa dalam pelajaran ini. Waktu Saul berdosa, dia mengakui dosanya, tetapi ia menuntut bahwa ia tetap dihargai sebagai raja. Ia tidak memiliki jiwa yang hancur, serta hati yang patah dan remuk. Oleh sebab itu, ia ditolak sebagai raja Israel. Waktu Daud berdosa, ia mengakui dosanya dengan jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Ia menulis Mazmur 51 sesudah ia menerima pengampunan. Sebagai pertobatan yang tulus atas apa yang telah terjadi padanya. Daud diampuni dan tidak ditolak sebagai raja. Tetapi ia harus menanggung akibat berat karena dosanya. Daud direndahkan
tetapi tidak dibinasakan. Daud tidak mengeraskan hati terhadap hukuman dan hajaran Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kesimpulannya, ya, kita bisa belajar. Yang pertama, mengetahui bahwa Tuhan itu kudus, adil, benar, dan mendisiplinkan kita saat kita berdosa. Yang kedua, kita belajar bersikap jujur terhadap dosa, serta percaya bahwa Tuhan dapat mengampuni. Yang ketiga, kita belajar mengakui dosa terhadap Tuhan dan minta diampuni dan dibersihkan. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Engkau sangat mengasihi kami. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk belajar mengakui segala perbuatan kami, perbuatan dosa kami yang sudah kami lakukan. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan mengasihi kami dan memberkati kami untuk lebih baik lagi menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau. Belajar untuk terus mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu, dan kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.